Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, yakni Bapak Dr. Haryadi MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Halo, perkenalkan, nama saya Wardatun Nursaba Alfiah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Jamiat Khair, Fakultas Tarbiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Pendidikan semester 5. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan teknologi pendidikan. Apa sih mata kuliah teknologi pendidikan itu? Dalam teknologi pendidikan, kita dapat mengetahui cara memanfaatkan alat, media, maupun metode-metode apa yang bisa kita gunakan untuk memenuhi agar belajar mengajar bisa lebih kreatif, inovatif, dan interaktif di dalam kelas maupun di sekolah. Mengapa teknologi pendidikan itu penting? Karena teknologi pendidikan, mata kuliah teknologi pendidikan itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, yakni mempermudah akses belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, dalam menggunakan teknologi pendidikan ini, kita bisa melihat materi-materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tidak hanya saat di dalam kelas. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih interaktif. Kenapa bisa lebih interaktif? Karena kita bisa menggunakan video, animasi, kuis, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, mendukung belajar mandiri. Apa ya maksudnya? Yakni, dengan teknologi pendidikan sekarang, kita bisa mengatur kecepatan kita dalam belajar. Mana yang lebih kita pahami dan mana yang kurang kita pahami, kita bisa mengulangnya di rumah, baik dalam perjalanan maupun sedang di rumah. Dalam slide berikutnya, saya akan memaparkan beberapa macam teknologi pendidikan yang bisa digunakan pelajar maupun pengajar dalam pembelajaran agar lebih efektif. Yang pertama, yakni ada ChatGPT atau AI. Tentu semuanya sudah tidak asing lagi ya saat mendengar kata AI ini. Karena AI ini sebagai tutor pribadi selama 24 jam. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena manfaatnya yaitu salah satunya menjelaskan materi yang sulit dengan bahasa sederhana. Yang kedua, membuat atau membantu kerangka tugas-tugas atau seperti RPP. Yang ketiga, memberikan latihan soal dan feedback cepat. Jadi dalam AI ini sangat berguna sekali. Salah satunya contohnya saya pun menggunakannya saat mengerjakan tugas atau dalam perjalanan pun, misalkan ada materi yang saya tidak ketahui atau ada informasi yang saya tidak ketahui, saya bisa langsung membukanya dan AI sangat cepat langsung memberikan jawaban dan feedback yang baik. Contoh teknologi pendidikan yang kedua adalah YouTube. YouTube sebagai sumber belajar. Karena dalam YouTube ini kita bisa mencari berbagai macam ribuan video pembelajaran dengan gratis. Lalu bisa diulang, dipelajari sesuai dengan kecepatan kita. Seperti yang di awal tadi saya bilang, dengan video YouTube ini kita bisa mempause atau melanjutkan video-video pembelajaran yang sudah kita pahami. Yang ketiga, visualisasi materi yang abstrak jadi lebih mudah karena dalam YouTube ini biasanya video lebih bergambar dan berwarna, jadi memudahkan kita untuk memahami materi lebih gampang dan lebih mudah dihafal karena adanya visualisasi. Contoh aplikasi teknologi pendidikan yang ketiga adalah CapCut atau CapCut sebagai media pembelajaran yang kreatif, karena dalam CapCut ini kita bisa mengedit video yang kita inginkan. Dengan berbagai template yang ada dalam aplikasi CapCut ini, lebih bisa memudahkan kita untuk mengedit video ataupun gambar agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Dalam CapCut ini kita bisa menambah teks, transisi, maupun warna-warna yang kita inginkan. Karena dalam CapCut ini pun saya menggunakannya untuk memenuhi tugas-tugas saat mengeditan video pembelajaran ataupun mengajar di tempat saya belajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dengan adanya teknologi pendidikan seperti AI, YouTube, dan CapCut bisa membantu belajar mengajar jadi lebih efektif, efisien, dan kreatif.
Saya pun teringat kepada surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasannya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi teman-teman, dengan adanya teknologi pendidikan ini, kita bisa lebih mudah dan gampang belajar mengajar dimanapun dan kapan saja. Mari teman-teman, semua kita manfaatkan teknologi pendidikan ini dengan baik dan bijaksana. Ingat ya, guru adalah tetap peran utamanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak tergantikan, guru tetap sebagai pendamping. Teknologi pendidikan ini adalah hanya untuk alat bantu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.